Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa. Kira-kira 50 hari lagi kita merayakan Natal. Dekat kali ya Bapak Ibu ya, dekat sekali. Apa perasaan kita ya Bapak Ibu ya? Kalau saya sih merasa bahwa kayaknya baru kemarin ya kita merayakan Natal. Ini kan udah tanggal 10 November ya kan, habis 20 hari kemudian, lalu tambah 25 hari ke depan, malah lebih kurang dari 50 hari. Bapak Ibu, jika Tuhan berkenan kita boleh merayakan hari Natal. Karena ternyata Bapak Ibu dalam waktu yang dekat, dalam hari-hari hidup kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi sebentar, besok, lusa, dan seterusnya. Yang kita tahu adalah bahwa selama hidup Tuhan anugerahkan kepada kita mau jadi apa? Kita mau berbuat apa? Kita mau menjadikan diri kita siapa di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itu yang menjadi renungan kita, sehingga pada hari Natal nanti ketika kita merayakan hari kelahiran Kristus, kita juga diingatkan bahwa Dia yang datang ke dunia, Dia sudah bersama dengan Bapa dalam kerajaannya, dan pada waktunya kemudian Dia akan kembali. Dan itulah yang kita nantikan, kedatangannya kembali. Nah, apa yang menjadi persiapan-persiapan kita Bapak Ibu dalam menantikan kedatangannya? Nah, dalam minggu-minggu ke depan kita akan merayakan minggu-minggu Advent, masa-masa penantian akan kesiapan hati, pikiran, seluruh keberadaan kita menantikan kedatangannya kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Timotius ya, ketika dia menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang diperkenankan Tuhan untuk memimpin jemaat di Efesus, dia menerima selalu tuntunan bimbingan Tuhan melalui Paulus. Jadi artinya Paulus sebagai bapa rohani Timotius tidak membiarkan Timotius seorang diri dalam melayani. Apalagi di masa itu usia 40 tahun dianggap belum bisa memimpin. Nah, Timotius berada di bawah usia itu pada masa itu. Masih sangat muda dan dianggap belum bisa memimpin. Tetapi Paulus meyakinkan Timotius, dan dalam diri Paulus sendiri dia yakin Timotius dapat melakukannya dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Bukan dengan kemampuan Timotius semata-mata, tetapi karena Tuhan menolongnya. Dan Paulus memberikan sukacita, motivasi, semangat untuk melayani. Bapak Ibu, Paulus pernah tinggal di Efesus sehingga dia mengerti jemaat Efesus itu seperti apa. Dan apa yang menjadi tantangan Timotius di sana. Ya, itu di salah satunya ada pengajar-pengajar yang mengajarkan Injil lain atau tidak benar, menyesatkan. Dan karena itu Paulus meminta Timotius untuk berhati-hati dan berjaga-jaga, waspada dan tetap pada pengajaran yang benar, fokus pada Injil Kristus untuk diberitakan. Timotius yang masih muda itu ya dipercaya dalam memimpin, dan Paulus memberi dia gelar sebagai manusia Allah. Ya, kalau sebelum terjemahan TB2 disebut manusia Allah, tetapi dalam TB2 disampaikan sebagai manusia kepunyaan Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang percaya ya, Paulus mau meyakinkan setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus adalah manusia kepunyaan Allah, milik Allah yang dipanggil dan menjadi satu dalam persekutuan sebagai persekutuan kepunyaan Allah.
Dari 1 Timotius 6 ayat 11 di sini dimaksudkan bahwa Timotius sebagai manusia Allah atau sebagai hamba Allah, dia memiliki gambaran seperti gambar Allah, di mana sejak semula manusia diciptakan segambar dan seturut dengan Allah, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, di dalam diri setiap orang termasuk Timotius ada kualitas yang dimiliki untuk menjadi saksi dalam kehidupan yang membedakan manusia kepunyaan Allah yang percaya kepada Allah dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Allah. Kalau kita telaah dari Perjanjian Lama, Bapak Ibu, Raja Israel juga disebut manusia Allah atau manusia kepunyaan Allah. Berdasarkan pola pikir Yahudi, Isha Elohim, yaitu merujuk kepada seorang yang mengabdi kepada Allah, seorang yang bertindak di bawah otoritas dan keterlibatan Allah. Jadi raja-raja sekalipun punya kuasa, tapi berada di bawah kekuatan kuasa Allah. Begitu juga dengan Musa. Musa juga disebut hamba Allah. Dia memimpin bangsanya dari negeri perbudakan sampai kepada tanah perjanjian. Dan saat ini kita masuk dalam kehidupan Timotius yang juga disebut manusia Allah. Dan ini merupakan identitas sebagai orang percaya. Jadi Bapak Ibu coba sebutkan dalam diri kita, pegang dada kita, katakan bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Saya milik kepunyaan Allah. Ulang lagi. Saya milik kepunyaan Allah. Satu kali lagi. Saya milik kepunyaan Allah. Apa yang kita rasakan Bapak Ibu? Biasanya kita merasa bahwa kita sendiri. Kita bukan siapa-siapa. Di tengah banyak orang, siapa kita gitu ya. Banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan yang dihadapi, siapa kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa saya milik kepunyaan Allah. Itu berarti bahwa Allah menghendaki kita hidup sebagai milik kepunyaannya untuk menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan. Dengan motivasi, kekuatan, kuasa dari Allah, memberi semangat sebagai milik kepunyaan Allah, kita berharga di matanya. Kalau di mata Allah saja kita berharga, karena itu kita harus merasakan sukacita damai sejahtera. Ya, Paus yang sekarang memimpin, dia mengingatkan umatnya, jangan hilangkan sukacita. Jangan lupa bahagia. Itu istilah kerennya zaman sekarang gitu ya. Jangan hilang sukacita. Ya, karena ciri orang yang menjadi kepunyaan Allah itu sukacita, bahagia, damai sejahtera, karena kita milik Allah. Allah menyertai kita. Dia ada selalu di tengah-tengah kehidupan kita. Harusnya tidak membuat kita ragu dan takut menjalani hari-hari kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu Timotius terus diberikan kekuatan, diingatkan identitasnya sebagai milik kepunyaan Allah. Ya, sebagai gambar Allah di tengah-tengah kehidupannya, maka ia harus menjalani hidupnya sesuai dan seturut kehendak Allah. Sudah banyak yang sudah disampaikan Paulus dari pasal 1 sampai dengan pasalnya yang kelima, dan pasal yang keenam ini Paulus menunjukkan sebagai orang yang memiliki identitas Allah. Maka Bapak Ibu, yang pertama, Timotius ya seharusnya hidup dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup dalam kerendahan hati, mengucap syukur kepada Allah, tidak serakah. Seperti contohnya mencintai uang lebih dari segalanya.
Berikutnya, sebagai manusia Allah, hidupnya harus melaksanakan nilai-nilai kebajikan, bukan oleh nafsu keserakahan. Lebih jelas lagi, Paulus menekankan sebagai manusia Allah. Di ayat sebelum pembacaan kita dikatakan yang pertama, ajarkan ajaran yang benar, jangan ajaran lain, tidak menurut perkataan-perkataan yang sehat atau menyesatkan. Ya, hiduplah dengan pengajaran untuk melakukan ibadah-ibadah yang benar. Yang kedua, waspada. Ya, berjaga-jaga, hati-hati, tidak ikut dalam ajaran yang menyesatkan. Paulus menjelaskan ciri-ciri mereka yang mengajarkan yang salah. Suka mencari-cari soal, bersilat lidah dan menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, cekcok di antara orang-orang yang tidak punya akal sehat, telah kehilangan kebenaran dan mengira bahwa ibadahnya lah yang paling benar, padahal tidak. Yang berikutnya, ada keinginan untuk menjadikan dirinya kaya sehingga segala sesuatu menjadi halal, benar untuk meraih keuntungan dan nafsu untuk mencintai uang yang sangat besar. Padahal Paulus sudah mengingatkan akar masalah adalah cinta akan uang. Sudah beralih mencintai Tuhan menjadi cinta akan uang. Ya. Nah, karena itu Paulus mengingatkan Timotius, baik untuk Timotius maupun untuk pengajarannya kepada orang-orang di Efesus. Karena itu apa yang harus dilakukan? Ya, tadi yang tidak boleh dilakukan, dan sekarang Paulus menyampaikan yang boleh dilakukan. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-11 dikatakan berpegang pada ajaran benar menurut perkataan sehat, perkataan Tuhan Yesus Kristus, yakni ajaran yang sesuai dengan ibadah. Ya. Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, dari yang saya sebut tadi, yang mana yang Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian sudah ada dalam diri kita? Ada kasih di tengah kehidupan kita? Ada, ya. Ada keadilan? Sudah adilkah kita? Saya di rumah ada 2 anak, Gracia dan Gibson. Mereka hadir di tengah kehidupan rumah tangga kami. Dan Bapak Ibu Saudara, Gibson usia 3 tahun pernah bilang sama mama tua, Mama Devi itu cuman sayang kakak Grace. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena kalau kami sudah pulang pelayanan, itu anak 2 lari-lari menyambut dan harus pegang kakaknya dulu. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena kakak Grace sangat membutuhkan perhatian khusus, perhatian lebih. Kalau dia cemburu, dia tidak bilang-bilang, dia bisa pukul adiknya dengan sekuat tenaganya. Adiknya belum mengerti pada masa itu. Jadi ketika mama tua kasih tahu, Bu Pendeta, kata anakmu yang bungsu itu gitu ya, Mama Devi cuma sayang kakak Grace. Baru kita ingat-ingat apa ini akarnya di mana. Nah, rupanya dia ingin dia dulu disambut gitu ya. Walaupun Bapak Ibu kami setelah menyambut kakaknya hitung sampai 20, sambut adiknya hitung sampai 20, sama sebetulnya. Tapi rupanya mau sama-sama gitu ya. Menurut kami sudah adil, tapi ternyata dinilai belum adil. Bapak Ibu juga pasti punya atau pernah merasakan itu. Jadi kalau bisa sama-sama dirangkul. Jangan sayang yang satu tidak disayang. Semuanya ingin disayang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang hidup yang adil.
Ya, kalau kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau yang harus menanggung dosa kami? Enggak adil, Tuhan. Ya kan? Tapi kasih Tuhan Yesus kepada kita jauh lebih besar. Dan di dalam kasih-Nya ada keadilan. Di mana keadilan itu? Ketika Dia melakukan pengorbanannya di kayu salib. Salib itu lambang kasih tapi juga lambang kutuk dosa. Di salib itu Allah mau menunjukkan bahwa yang salah tetap dihukum. Yang benar selamat. Tetapi Allah ingin menyelamatkan semua manusia, padahal tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Semuanya telah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, Allah mengutus putra tunggalnya supaya kasih-Nya nyata dalam kebenaran dan keadilan. Karena itu siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dialah yang dikuduskan, ditebus, dan diselamatkan. Jadi hidup karena iman dan kita yakin akan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius bagaimana Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar di hadapan Pontius Pilatus. Ya kan? Dia menyatakan kebenaran. Walaupun harus menanggung derita dan salib. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar kehidupan kita sebagai milik kepunyaan Allah adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu bersyukurlah sebagai umat pilihan Allah kita disebut manusia kepunyaannya. Jadi lakukanlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih. Nah, ini yang paling susah, kesabaran. Siapa di sini yang paling sabar di Immanuel? Ada Bapak Ibu? Oke. Padahal syaratnya adalah kesabaran. Ya, semua orang Kristen harus S3. Apa itu? 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Karena memang kesabaran itulah yang menunjukkan betapa besar kasih kita satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya kelembutan. Ya. Bisakah kita lemah lembut dan sabar, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak? Bisa ya Bapak Ibu ya, sekali lagi seperti Timotius dibilang, kamu bisa karena Tuhan menolong dan memimpin. Nah, karena itu kita juga bisa karena pasti Tuhan menolong dan memimpin kita. Hidup ini Paulus bilang seperti seorang bertanding. Bapak Ibu jangan salah, saya ini atlet renang. Di zamannya. Mungkin kalau saya teruskan tidak selangsung ini ya Bapak Ibu. Pasti langsing luar biasa di zamannya. Jadi sebelum bertanding renang harus apa Bapak Ibu? Harus pemanasan, harus latihan, harus kuat fisiknya, harus bisa punya motivasi semangat aku pasti bisa menang. Begitu ya Bapak Ibu ya. Harus ada apa lagi? Keyakinan saya sehat, Tuhan kasih kesehatan. Nah itu yang paling penting. Kalau sehat, kalau sudah siap dengan latihan yang luar biasa itu, barulah siap bertanding dan menanglah. Tapi teman saya punya semangat menang lebih daripada teman-teman yang lainnya. Rupanya segala yang berlebihan baik atau tidak ya Bapak Ibu? Tidak baik. Ya, semangat yang berlebihan itu membuat dia berenang dengan sekuat tenaga di awal-awal pertandingan. Kita masih slow-slow gitu ya, berenang santai-santai, dia sudah secepat-cepatnya. Padahal ini masih 150 meter lagi. 50 meter pertama mungkin dia bisa menang. Tetapi tenaga sudah
sudah habis terkuras di 50 meter pertama. Ya. Dan yang lainnya masih punya simpan tenaga di 100 meter kemudian wus gitu ya. Bisa menang. Artinya Bapak Ibu, kesiapan kita dalam hidup beriman sama seperti orang yang bersiap dalam pertandingan. Nah, kalau kita tidak siap, tidak melatih diri dalam ibadah, ya sama juga semangat kita di awal, di pertengahan ada tantangan bisa tergerus dengan tantangan dan pergumulan. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada menyertai Bapak Ibu Saudara, tidak meninggalkan Bapak Ibu Saudara, sehingga semangat, kekuatan iman, pengharapan sampai mencapai garis akhir, yaitu mendapat piala keselamatan, mahkota kehidupan dan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi renungan kita, bahwa bersiaplah dalam pertandingan iman, jangan kalah oleh tantangan dan pergumulan, untuk tetap setia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin.